Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian singkat dari Arianisme dan Nestorianisme. Ajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Arius, seorang presbiter atau penatua dari Alexandria, Mesir, yang hidup pada abad ketiga hingga awal abad keempat Masehi. Arius adalah seorang teolog yang pandai berbicara dan memiliki banyak pengikut. Dan gagasan-gagasannya menyebar dengan cepat di kalangan umat Kristen, terutama karena ia mengemas ajarannya dalam bentuk lagu-lagu sederhana yang mudah diingat umat awam. Inti dari ajaran Arianisme adalah bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan ciptaan Allah yang paling agung. Arius mengajarkan bahwa sebelum diciptakan Yesus sebagai sang anak tidak ada, dan karena itu kekal seperti Allah Bapa. Ajaran ini secara langsung bertentangan dengan iman Kristen yang berkembang sejak masa para rasul, khususnya dalam doktrin Trinitas, yaitu bahwa Allah adalah satu dalam hakikat, namun terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Gereja meyakini bahwa ketiga pribadi ini kekal, setara dalam kemuliaan, dan sehakikat berasal dari substansi ilahi yang sama. Dengan menyatakan bahwa anak diciptakan, Arianisme secara efektif menurunkan derajat Yesus dari Allah sejati menjadi hanya sebagai makhluk ciptaan, meskipun yang tertinggi antara makhluk lainnya. Ajaran ini dianggap sangat membahayakan karena menyangkut dasar keselamatan dalam iman Kristen. Jika Kristus bukan Allah sejati, maka penembusan dosa melalui salib tidak memiliki kekuatan ilahi, karena hanya Allah yang dapat menebus dosa manusia secara sempurna. Sementara itu, Nestorianisme adalah ajaran yang muncul pada abad kelima dan berkaitan erat dengan pertanyaan mengenai natur dan pribadi Yesus Kristus, terutama bagaimana kodrat ilahi dan manusiawi bersatu dalam dirinya. Ajaran ini dipopulerkan oleh Nestorius, seorang patriark atau uskup agung Konstantinopel yang diangkat pada tahun 428 Masehi. Nestorius awalnya bermaksud untuk menjaga kekudusan dan keagungan Allah dengan cara memisahkan secara tegas antara ilahi dan kodrat manusia dalam diri Yesus. Namun, pendekatan teologisnya menimbulkan kontroversi serius. Nestorius awalnya bermaksud untuk menjaga kekudusan dan keagungan Allah dengan cara memisahkan secara tegas antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam diri Yesus. Namun, pendekatan teologisnya menimbulkan kontroversi serius. Nestorius menolak gelar Theotokos atau pembawa Allah yang secara tradisional diberikan kepada Maria, ibu Yesus. Ia berpendapat bahwa Maria seharusnya disebut Christotokos atau pembawa Kristus, karena menurutnya
Maria hanya melahirkan pribadi manusia dari Kristus, bukan pribadi Allah. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat dua pribadi yang berbeda. Satu pribadi ilahi atau logos, dan satu pribadi manusia, Yesus dari Nazaret. Dengan kata lain, Nestorius melihat Yesus sebagai gabungan dari dua pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, Nestorius melihat Yesus sebagai gabungan dari dua yang berjalan sejajar, sebagai pribadi, bukan sebagai satu pribadi yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ajaran ini menimbulkan kekhawatiran besar dalam gereja karena bertentangan dengan keyakinan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia, yang bersatu secara sempurna dan tidak terpisahkan sejak saat inkarnasi. Perpisahan seperti yang diajarkan oleh Nestorius akan menimbulkan implikasi bahwa Allah tidak benar-benar berinkarnasi dan menderita bagi umat manusia, melainkan hanya pribadi manusia. Pemisahan seperti yang diajarkan oleh Nestorius akan menimbulkan implikasi bahwa Allah tidak benar-benar berinkarnasi dan menderita bagi umat manusia, melainkan hanya pribadi manusianya yang mengalami penderitaan dan kematian. Hal ini akan membuat keselamatan umat manusia menjadi tidak sah, karena hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan yang sempurna. Sebagai tanggapan, gereja mengadakan konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, yang secara tegas menolak ajaran Nestorius dan menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos karena pribadi yang dilahirkannya adalah pribadi ilahi yang telah mengambil kodrat manusia. Konsili ini menegaskan doktrin bahwa dalam diri Yesus terdapat dua kodrat, ilahi dan manusia. Namun, hanya satu pribadi, yaitu pribadi kedua dari Tritunggal. Dengan demikian, ajaran Nestorianisme dikutuk sebagai bidat karena merusak kesatuan pribadi Kristus dan merusak iman akan inkarnasi dan penebusan. Sekian penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.